Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi pada hari ini. Meskipun yang akan saya sampaikan nanti mungkin untuk sahabat BSI semua eh, tidak relevan atau mungkin kurang pas juga karena saat ini di BSI kan kalau TikTok sering kali kita membahasnya teknologi. Saat ini saya akan sedikit menyampaikan materi yang amat sangat jauh melenceng dari teknologi ya sebenarnya sahabat semua. Namun tidak masalah karena sifat saat ini adalah berbagi ilmu sehingga saya akan sedikit menyampaikan apa yang sudah saya sebelumnya lalui dari pelatihan beberapa waktu yang lalu. Oke, tanpa berlama-lama, mohon maaf ya suara saya terdengar dengan jelas ya, sahabat BSI semua. Baik, terima kasih. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Untuk share screen saya terlihat, sahabat BSI semua. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Hermanta bagi sahabat BSI semua yang kenal. Saat ini saya berada di IT Support Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Dan tema TikTok pada hari ini yaitu adalah jadi MC itu mudah. Ya, ada pertanyaannya ya. Oke, tanpa berlama-lama, saya mulai. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti sebuah pelatihan di salah satu lembaga training di dekat UGM, yaitu di Swaragama Training Center, yaitu terkait dengan Master of Ceremony atau MC. Ya, dan ini saya akan sampaikan kembali kepada sahabat BSI semua. Oke, jadi ada sebuah quote di sini. ah, Komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kita pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda ataupun mengetik. Jadi tidak jauh dari teman-teman semua ya, mengetik ya. Jika kita mau mengerjakannya, kita dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidupmu. Ini adalah dari quote dari salah satu konsultan manajemen dan pembicara di United States, tapi sudah sekitaran hampir sama dengan Indonesia Merdeka tahun 1944. Apa sih itu MC sebenarnya ya, sahabat BSI semua? Sering kita mendengar ataupun setiap minggu pun kita pasti akan ditodong oleh sang empunya TikTok yaitu IT support. Kamu moderator ya, atau kamu MC ya. Nah, seperti itu. Tapi kan apa MC sendiri itu apa? Ya, MC adalah Master of Ceremony, seni membawakan acara dengan bahasa lisan yang efektif dan vokal yang jelas. Intonasi, speed, asentuasi, atau penekanan kalimat, dan artikulasi atau pengucapan kata dan kalimat yang didukung oleh penggunaan bahasa lisan maupun tulis dan bahasa tubuh ataupun gestur. Bahkan ada yang mengatakan seorang MC adalah seniman kata dan seniman bahasa tubuh. Dalam bahasa sendiri, MC adalah penguasa atau master, sedangkan seremoni adalah sebuah acara. Seperti itu. Lalu apa sih tugas MC? Nah, sebagian besar kegiatan manusia diisi dengan berkomunikasi. Percayalah, kita pasti bisa ya, sahabat BSI semua. Karena MC itu mudah. Baik. Sebentar. Yang pertama, tugas MC itu adalah yang pertama time atau timer, sehingga ketika sebuah acara berjalan, mau acara ini lambat, mau acara ini cepat selesai, itu sebenarnya tergantung pada seorang MC, sahabat BSI semua. Jadi ketika lebih tepatnya sebagai timer ya, mulai acara molor, MC juga yang akan memulai. Mau menutup acara, MC juga yang akan
bertugas seperti itu. Jadi lebih tepatnya kalau di sebuah acara besar mungkin ada timekeeper ya. Nah, kalau MC itu nanti akan berkolaborasi dengan timekeeper sehingga kurang berapa menit dari buah rundown seperti itu. Setelah itu introducer atau menyampaikan sebuah product knowledge. Jadi dalam sebuah acara kita itu dituntut untuk menjadi seorang penyampai dari sebuah product knowledge. Sebuah contoh ya, kita akan melaunching sebuah produk di mana produk itu adalah salah satu aplikasi dari UI Gateway. Terlebih dahulu kita akan menjelaskan apa sih UI Gateway. Jadi UI Gateway itu adalah sebuah gerbang di sistem di Universitas Islam Indonesia yang mencakup banyak aplikasi di dalamnya. Nah, ini adalah introducer atau menyampaikan sebuah product knowledge dari apa yang akan kita sampaikan. Dan yang berikutnya itu adalah mode setter, yaitu menjadi titik utama dalam sebuah acara. Acaranya itu akan bagaimana MC akan membawa, apakah nanti akan seru, atau akan garing dan lain sebagainya itu akan tergantung pada MC juga. Jadi selain materi, selain pemateri nanti juga MC akan berperan aktif di sana. Jadi apabila nanti adanya ada greeting ya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Nah, di situ kan akan membuat apa acara ini yang hidup seperti itu. Atau nanti tiba-tiba silakan beri tepuk tangan yang meriah kepada pemateri hari ini yang sudah menyampaikan banyak sekali insight-insight pada kita. Nah, ini adalah akan membentuk sebuah mood dari para audiens seperti itu, sahabat besi semua. Lalu syarat jadi MC apa sih? Nah, ini saya masih nginceng apa ya? Saya lupa ini fotonya. Nginceng, nginceng, nginceng mungkin yang nan jauh di sana. Syarat utama jadi MC itu mudah sahabat BSI semua. Yaitu hanya satu. Pede aja dulu. Jalani aja dulu. Yang penting berani tampil ya, pede ya sahabat BSI semua ya. Ya, seperti mungkin beberapa waktu lalu rekan saya itu agak sulit. Mas, masa saya harus jadi MC di acara seperti ini? Udah, nih tak kasih materi, kamu belajar, terus pede aja, jalan. Ya, alhamdulillah ya apa? Jadi acaranya. Saya pernah suatu pengalaman pertama kali saya masuk Badan Sistem Informasi Universitas Islam Indonesia. Saat itu saya harus berada di sebuah acara seminar UI Akademi Perma secara eksternal, yaitu seminar ya aura seminar ya, itu dulu terkait dengan open source. Saking gugupnya saya pertama kali saya buka itu pembukaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrohmanirrohim, nah seperti itu toh. Saya ucapnya adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi ini adalah pembukaan atau tutup, nah seperti itu. Tapi ya namanya baru pertama demam panggung, wajar ya seperti itu. Namun alhamdulillah seiring berjalannya waktu, hal-hal seperti ini bisa diminimalisir. Nah, yang penting yaitu PD dulu. Dan yang harus disadari, kita itu ada sebagai MC, kita sedang menyuguhkan omongan. Jadi bagaimanapun kita itu baru ngomong di depan orang banyak. Sehingga sehingga kita harus bisa memanage omongan kita yang sebelumnya dari dengan bahasa lisan yang baik, gesture ataupun tubuh yang apa bahasa tubuh yang baik. Pernah suatu saat saya diceritain oleh mentor saya yang di Suara Community Center itu. Jadi mohon maaf ya ini ya. Kalau kadang ada menggunakan mic-nya itu kabel. Nah, itu kan kadang kalau dideketin itu hanya nyetrum. Nah, suatu saat itu ada sebuah acara syawalan. Syawalan ya sahabat BSI semua. Nah, karena MC-nya mau pembukaan, dek, dideketin kepada mulut, nyetrum lah di satu. Nah, karena latah ya, karena latah jadi ya keluarlah sebuah kata-kata yang mungkin tidak pantas di sebuah acara seperti itu. Nah, karena ini hanya menyuguhkan omongan ya, jadi ya bagaimanapun juga harus mengontrol apa yang kita sampaikan. Berikutnya, kita sedang menjadi sebuah pusat perhatian. Sebuah acara berjalan dengan baik. Itu pertama dilihat dari MC-nya ketika greeting atau pembukaan dan lain sebagainya itu bagaimana kan seperti itu. Tapi ya tergantung juga nanti dalam sebuah MC itu mungkin MC-nya bagus sudah gini-gini tapi ternyata event organize-nya ketika dalam memanage sebuah round itu mungkin kurang baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita sedang berhadapan dengan banyak orang dengan banyak karakter.
dan banyak sikap. Ada yang mungkin terlalu euforianya, "Ah, wah, 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 wah," ketika di konser. Ada yang menonton konser itu hanya eh, di pojokan, yang penting menikmati. Kan banyak sekali karakter yang ada di sebuah acara seperti itu, sahabat BSI semua. Oke, setelah itu, habis itu kita harus bagaimana sih dalam menjadi seorang MC? Nah, yang pertama, kemampuan untuk mengolah suara yang baik dan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Mungkin hari ini, mungkin saat ini ketika saya ngomong di depan mic seperti ini, suara saya tidak seperti ketika eh, kalau teman-teman sering di OPS ataupun yang sering di Dev yang sudah kenal baik dengan saya itu, kadang kalau saya nyapa suaranya nggak seperti ini ya. Suaranya mungkin akan berubah. Nah, seperti itu. Ini adalah kemampuan dalam mengolah suara yang baik dan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Jadi ada sebuah perbedaan ketika bergaul seperti biasa. Mungkin saya cuma piye, ya seperti itu. Tapi ketika nanti di depan mic seperti ini, mungkin suara saya akan berubah. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah memiliki wawasan dan pengetahuan yang kembali lagi di yang tadi adalah product knowledge-nya tadi, di mana MC itu juga akan menyampaikan sebuah spilan di awal apa yang akan disampaikan dalam acara tersebut. Nah, jadi sebelum acara kita mulai, saran saya adalah kita harus mempelajari apa yang akan kita tampilkan. Menjadi seorang MC di apa launching sebuah produk minuman kemasan, ya otomatis kita juga harus tahu, oh ya, minuman kemasan ini hadir untuk mendompleng kinerja olahraga kita. Minuman kemasan ini adalah energi tambahan nih yang menjadi eh, suplemen ketika kita sudah. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau olahragawan ada ketika ada launching produk ataupun ketika sebuah acara olahraga, ada acara lari. Halo runner, acara ini dipersembahkan oleh Pokari 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 jangan sweat ya. Nanti kena ketahuan. Ya udah Pokari sweat seperti itu. Nah, kita harus tahu produk knowledge dari sebuah acara tersebut dan body launch yang baik dan best perform. Setelah itu kreatif, inisiatif serta mampu berpikir cepat dan tepat. Nah, ini kadang juga menjadi sebuah jam terbang yang akan berbicara ya. Mungkin saya di sini masih ulung. Banyak di luar mungkin saya semua mungkin ada nanti di sini Mbak Osi ataupun Mbak Nanda itu kan lebih jam terbangnya lebih tinggi sehingga beliau-beliau ini mungkin akan lebih lebih cepat ketika harus berpikir cepat dan tepat ketika dalam sebuah acara. Ketika pembicara belum datang tapi kita sudah mempersilahkan pembicara. Nah, ternyata masih pembicaranya masih di depan pintu. Tapi posisi kita sudah acara berikutnya yaitu sambutan dari Direktur Utama PT Pos Indonesia. Nah, nanti ternyata direkturnya masih jalan. Lalu setelah itu, waduh ini panik kan. Ini harus bisa berpikir cepat dan tepat dalam hal seperti itu. Berikutnya ada sense of humor. Ya, ini sebenarnya yang menjadi nilai tambah ya. Sense of humor ini akan menjadi sebuah nilai tambah dari seorang MC ketika MC tersebut bisa membawa acara mengalir dengan baik dan memberikan celotehan-celotehan humor sedikit dan seperti itu. Nah, ini saya belum bisa menekan ini karena humor itu seleranya beda-beda ya. Ada yang humor kelas tinggi yang kita harus berpikir dulu baru tertawa, ada yang humor receh-receh. Tapi kan dalam sebuah acara juga kita harus bisa menentukan humor apa yang akan kita eh, kita lemparkan sehingga audiens itu bisa menerima dengan baik. Berikutnya adalah pengetahuan teknis terkait mikrofon dan tahu cara menyapa audiens. Nah, ini sahabat BSI semua. Terkadang kita ketika berada di satu acara dikasih mic. Pertama kali ketika dikasih mic, tes mic-nya seperti apa? Biasanya gini ya. Nah, seperti itu atau dipupuk atau ditiup. Nah, itu jangan. Ada sebuah trik ketika menggunakan mic. Ketika mic sudah kita dapat, sebelumnya kan kita musuh tes sound ya. Udah tes sound itu. Nah, di mic-nya ketika dapat itu jangan ditiup, jangan dicek cek halo cek, jangan seperti itu. Tapi cukup di. Nah, sehingga ini tidak mengganggu ketika acara akan sedang hikmat ya. Lalu kita tiba-tiba dikasih mic. Harus kita cek cek hikmatnya nanti akan alah, jadi akan turun seperti itu. Jadi cukup di
Oke, sudah masuk langsung. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua. Selamat datang kami ucapkan di acara pelantikan. Nah, seperti itu. Jadi cukup simpel aja. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu trik yang didapat seperti itu. Setelah itu, nah, oke, sorry, sorry. Ini ada sedikit quote. Aduh, aduh, sorry, sorry, sorry. Ya, ada sedikit quote. Cara kita disegani, hormatilah diri kita terlebih dahulu. Ketika kita bisa melatih komunikasi yang baik, niscaya akan bisa satu lawan satu lawan dua, hingga satu lawan ribuan. MC itu ibarat seorang akan berperang. Dia sendirian, di depannya itu audiens bahkan 10, 10, sepuluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Nah, di sini itu kesiapan kita sebelum berperang itu sangat, sangat, sangat diperlukan. Nah, beberapa nanti akan saya sampaikan di sesi terakhir. Apa saja sih yang akan perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Nah, tadi di awal saya menyampaikan juga terkait vokal ya sahabat Desi semua ya. Bagaimana sih cara kita melatih vokal yang baik, ya kan? Gimana caranya vokal biar vokal kita yang baik, eh, penekanan, artikulasi, speed, intonasi, ekspresi. Nah, di sini komponen-komponen vokal yang harus dilatih yaitu adalah artikulasi atau kejelasan ejaan sehingga ketika berbicara kepada yang terhormat Profesor Doktor. Nah, seperti itu kan ada sebuah kejelasan dalam ngeja walaupun suaranya itu tinggi seperti itu. Dan speed yang diatur, jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu cepat. Speed ini kadang sedikit berpengaruh terhadap kita ketika ngomong ya. Kalau terlalu cepat kita juga akan cepat lelah. Tapi kalau kita terlalu lambat itu juga kita akan eh, seperti kehilangan momentum seperti itu. Dan intonasi, tinggi rendahnya ucapan. Jadi ada kalanya kita mengucapkan nada tinggi, ada kalanya kita dalam sebuah nada yang cukup datar seperti itu ya sahabat Daisy semua ya. Contoh ya, ketika di acara olahraga menyapa audiens, Mas menyapa audiens, selamat pagi runners kan apa kurang bagus ya. Jadi ketika aku harus teriak selamat pagi runners, nah seperti itu. Jadi mungkin apa intonasinya itu akan kita bisa menyesuaikan dalam sebuah acara seperti itu. Kemudian ekspresi, sikap respon fisik yang seirama dengan nada dan ucapan. Jadi ketika ketika tadi penyapaan selamat pagi runners, apa kita akan diam selamat pagi runners kan nggak juga kan ya. Kita harus berekspresi selamat pagi runners sambil berteriak-teriak di sebuah acara ya ya itu sih memang ekspresi kita yang harus kita olah seperti itu. Setelah itu, interpretasi atau pemaknaan dengan nada atau ekspresi atau sebuah kata dan kalimat. Dan yang terakhir adalah suasana hati. Kondisi psikologi yang disertai dengan materi ucapan. Contoh kalau memang MC-nya MC lelayu ya jangan sambil tertawa-tertawaan seperti itu. Bareng matur dumateng para layon sedaya. Mosok ya ngono karo guyu gitu. Bareng matur dumateng para layon sedaya dituthuk karo Pak Edu kan seperti itu. Mungkin hal-hal seperti ini juga kita harus perhatikan ya sahabat BSI semua ya. Dan setelah itu ada beberapa, saya kembalikan dulu ya. Oke, ada beberapa jenis MC ya sahabat BSI semua. Eh, Yaitu ada MC formal, semi formal ataupun non formal. Untuk vibes dari formal itu speednya kadang natural dan lembut. Formal ini kalau kita bisa contohkan seperti acara wisuda, pengukuhan guru besar yang memang ini harus sesuai dengan protokoler yang ada seperti itu. Jadi memang tidak bisa sambil bercanda kalau di MC seperti formal dan sebagainya ini karena memang sudah harus ada patokan dalam setiap rundownnya seperti itu. Speed natural dan lembut, tone yang rendah. Tidak mungkin juga kan contoh ya seperti ini. Selamat datang acara pengukuhan guru besar kan seperti itu. Masa selamat datang di acara pengukuhan guru besar sampai tertawa-tawa juga nggak enak juga kan seperti itu. Dan biasanya volumenya kuat dan power kuat dan hikmat yang terakhir adalah hikmat dan serius seperti itu. Ini adalah acara formal.
Ada juga acara yang non formal. Speed track agak cepat ya. Kalau non formal ini ya kayak acara-acara biasa, acara olahraga seperti running, seperti acara sepeda atau acara ulang tahun atau kan nggak mungkin juga acara ulang tahun. Selamat datang di ulang tahun yang ke ulang tahun emas ke 50 kan nggak mungkin juga kan. Jadi lucu kan seperti itu ya sahabat BSI semua. Tahunnya fluktuatif, kadang bisa naik turun, volumenya kuat dan power kadang-kadang kuat. Triple khidmatnya serius, tetap ada khidmatnya ya sahabat BSI semua ya dalam sebuah acara. Dan yang perlu disiapkan dalam sebuah atau dalam menjadi MC yaitu yang pertama fisik. Sebelum acara pastikan istirahat yang cukup, tidur cukup, ya tidur yang cukup. Jangan ketika acaranya pagi jam 5, sahabat basic semua acaranya ada tidur sampai jam 2 pagi kan. Berdatang-datang udah kumal, belum mandi, harus tampil, belum masih mau bau bantal kan juga nggak enak juga kan sahabat basic semua. Jadi bagaimanapun juga kita harus tahu batasan fisik kita. Persiapkan performa yang menunjang. Jadi menyesuaikan acara. Contoh kalau memang posisinya acara acara formal ya 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 bajunya yang formal juga. Jangan acara formal pakainya kaos polo ataupun kaos olahraga terus seperti itu kan juga nggak pas. Berikutnya adalah materi. Buat materi semenarik mungkin. Ketahuilah audiensnya dan evaluasi diri. Itu penting. Audiensnya siapa? eh, dan yang terakhir adalah psikis. Jangan berpikir negatif tentang audiens. Dan di situ adalah Anda semua MC bintangnya. Seperti itu sahabat BSI semua. Oke? Nah, ini mengatasi kebiasaan buruk. Ini bisa saya contohkan adalah di grogi atau demam panggung ya tadi sahabat BSI semua ya. Mengatasi kebiasaan buruk ini jangan dicontoh. Ini pagi-pagi sarapan tapi sarapannya Indomie. Kalau Pak Andri tahu biasanya sarapannya Indomie ya Mas ya. Di sini lari ya seperti itu. Ini kebetulan pas di gunung jadi memang enaknya harus Indomie seperti itu. Oke. Dalam mengatasi kita ketika grogi itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Lalu fokus, jangan sampai fokus kita itu terganggu. Contoh fokus kita terganggu ketika kita dalam berjalan acara itu tiba-tiba ada interupsi yang kadang itu mengganggu fokus kita. Itu malah akan berbalik pada diri kita sendiri sehingga konsentrasi kita, fokus itu down. Jadi nanti akan buyar. Jadi ketika tengah-tengah acara diem lama banget sih. Nah, ini ada triknya tersendiri nanti sahabat WSI semua. Saya di akhir nanti akan saya jabarkan seperti itu. Jangan negatif thinking, vibe-nya positif aja. Kita sebelum acara vibes-nya positif, aku bintangnya, aku yang akan uh, memandu acara ini sukses terhadapku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Vibes positif dalam dalam diri kita sehingga sahabat besi semua dalam uh, memandu sebuah acara itu dapat secara maksimal karena vibes positif kita sudah dapat mungkin seperti itu sahabat besi semua ya. Lakukan olah vokal ringan. Sebenarnya di sini tadi ada satu yang belum terus yaitu hindari kafein. Tapi kalau saya hindari kafein juga nggak bisa juga kan. Oh, ada yang konsentrasinya lebih tinggi ketika terasupi oleh kafein kan seperti itu. Yang benar lakukan olah vokal ringan, olah vokal ringan, oh nah, itu atau mungkin sebelum acara kita mulai sebelum acara dimulai itu biasanya kita sambil berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera gitu semua. Salam dan sebagainya. Nah, seperti itulah. Itu nanti dan tidak menguras energi seperti itu. Berikutnya tersenyumlah. Nah, pengalaman saya pernah menjadi uh, salah satu acara, menjadi tim di salah satu acara. Saya lupa tersenyum. Akhirnya saya salah. Dan salahnya fatal, sangat fatal. Saya teringat sekali salahnya sampai sekarang dan itu menjadi cambukan terhadap diri saya. eh karena saya lupa tersenyum, konsentrasinya buyar, terlalu gugup seperti itu. Makanya di acara itu saya sangat menjadi sorotan seperti itulah. Ya intinya seperti itu. Jaga kontak mata,
sehingga ketika dalam di depan panggung di kontak mata terhadap audiens jangan dingklok seperti ini, masa MC-nya mau seperti ini baca terus kan nggak enak juga gitu loh. Jadi MC itu juga baca ya kontak mata terhadap audiens kan seperti itu. Ketika penghormatan kepada yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Badan Sistem Informasi, Bapak Dr. Ahmad Andri Setiawan, kan kita juga harus melihat beliau ketika posisi di mana kan seperti itu. Kalau ketika persilahkan melihatnya ke belakang atau kemana kan enggak bagus juga kan seperti itu. Perhatikan penampilan. Nah, jangan salah kostum ya, sahabat BSI semua ya. Acara formal datangnya pakai kaos polo, pakai sneakers dan lain sebagainya kan jadi lucu juga gitu loh. Ini mau acara formal atau mau acara huru hara kan seperti itu. Jadi ya kita perlu persiapkan penampilan itu sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah datang lebih awal. Karena ketika datang lebih awal itu kita bisa mencoba untuk menguasai panggung. Jadi tidak akan ada, bukan tidak akan ya, pasti semua itu akan ada gitu loh, walaupun kita tidak bisa memprediksi hal ke depan seperti apa. Maksud saya tidak terjadi demam panggung yang terlalu serius seperti itu. Itu Kang MC dan tiba-tiba audiensnya ada mantan yang masih sayang kan nggak enak juga gitu. Jadi kan mau aduh piye gitu ngarep ke ono mantane kan gitu nek salah yo isin sini ning kok yo marahin grentes ning ati kan seperti itu kadang hal-hal di luar ekspektasi kita di luar prediksi kita itu kan bisa terjadi ya sahabat BSI semua atau ketemu cinta pertama kan bisa jadi juga kita menjadi sebuah grogi dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu adalah kita harus bisa mengatasi. Bisa datang lebih awal, bisa menguasai panggung. Anggap saja itu hanya audiens biasa kan seperti itu. Atau malah mungkin dapat undangan MC yang MC mantenan yang jadi di pelaminan itu ada mantannya kan kayak itu ya aku nek ra teko wong wis budget iya tapi ketika dateng kok yang grentes ning ati kan seperti itu ya apa mau acaranya dibubarkannya ditendang kan bisa jadi kan nggak jadi nikah kan bisa gitu loh terus nanti besok sama aku nikahnya kan mungkin ini hanya mungkin saja kan seperti itu. Oke. Dan sedikit tips cara menghilangkan kadang kita. Nah, seperti ini cara menghilangkan em anu itu loh pokoknya anu kan seperti itu. Saya punya teman seperti itu kalau mau menjelaskan itu anu apa yang jelas anu apa gitu kan seperti itu. Orangnya ketawa saya. Itu kita harus memfilter words. Yang pertama caranya adalah rekam pembicaraan. Jadi kadang kita perlu berlatih. Direkam. Kita akan bisa mengevaluasi hasil dari kita. Buatlah video atau rekaman suara saat berlatih. Buat gerakan tubuh khusus, ya kan? Atau memperpanjang satu kata akhir sebelum perpindahan. Seperti itu. Ah, Boleh. Oh ini seperti itu. Oke, ini. Dalam sebuah acara itu ada dua ya, sahabat basic semua ya. Yang pertama ada rundown di sebelah kanan saya itu rundown. Di sebelah kanan kalau yang ini ada tulisan jam itu adalah rundown. Dengan kira pengantin memasuki aula resepsi. Apakah juga ini akan dibaca oleh MC? Enggak. Di sini, sahabat basic semua, ketika mendapatkan rundown, kita harus menurunkan dari kata-kata ini. Apa yang akan kita sampaikan? Nah, itu adalah namanya bentuknya breakdown atau turunan dari rundown. Mungkin saya akan contohkan, saya tampilkan ya dalam sebuah breakdown itu seperti apa. Oke, sebentar. Hmm, sebentar. Breakdown clear. Oke, bentar. Nah, sebentar. Nah, saya tampilkan ya sahabat basic semua ya untuk contoh breakdown itu turunan dari sebuah rundown. Nah, seperti ini. Di awal ini Pak ada rundownnya. Yang pertama opening, VIP grading, Indonesia Raya dan Mars Organisasi. Kalau biasanya di UI kan ada Indonesia Raya dan apa himne UI, doa. Nah, ini ada buah rundownnya. Breakdownnya adalah seperti ini sahabat basic semua. Nah,
Ini di atas ini nama acara ya, di nama acara. Karena apa? Kadang nanti di pertengahan acara ini kita akan mencoba membaca acara lagi. Kalau ini tidak ditulis, sahabat basic semua, di atas ini, yang di atas ini tidak ditulis, itu kadang kita akan lupa ini acara apa, hari apa, tanggal berapa, kan seperti itu. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Maka dari itu kita harus mengantisipasinya, seperti itu, sahabat basic semua. VIP greeting itu yang bisa seperti ini, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Sulawesi Selatan dan bla 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 seperti ini. Ini VIP greetingnya. Lalu ini pembukaannya. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayahnya. Bapak Ibu semua dapat kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ini garis garis miring satu itu koma ya. Kalau garis miring dua ini biasanya ada titik. Kalau koma kan nanti ada intonasi turun biasanya. Puja puji syukur kita panjatkan ke atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Bapak Ibu semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini. Izinkanlah saya akan memandu acara hari ini. Seperti itu. Jadi kan ini adalah menjadi pembatas kita bagaimana kita harus turun, intonasi turun ataupun menjadi intonasi berhenti. Seperti itu sahabat Besi semua. Kemudian ini susunan acara. Jadi di sini breakdown itu adalah apa yang akan omongkan dalam acara tersebut. Ini bisa di sebuah acara formal ataupun semi formal itu sangat 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 enak menjadi panduan kita. Jadi kita ngetik dulu banyak banget itu. Jadi sehingga dalam sebuah acara kita tinggal baca. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan sedikit apa eh, menjadi tambah-tambahan lah intinya kan itu tidak masalah kan gitu. Tapi kan kita punya patokan-patokan ini. Kalau hanya run saja, kadang kita akan bingung di tengah acara kita berhenti mau ngomong apa. Nah, kalau seperti ini kita enak. Kita berhenti di mana, kita tinggal melanjutkan apa yang kita omongkan nanti. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Ini adalah gambaran sebuah breakdown ataupun yang kita sebut adalah turunan dari eh, rundown seperti itu, sahabat basic semua. Oke, sebentar. Baik, kembali lagi di slide saya. Oke, itu adalah dua poin penting, rundown dan breakdown dalam sebuah acara. Kadang ada rundown itu hanya ditulisnya pembukaan jam berapa, sambutan ketua dan sebagainya itu hanya jamnya aja. Nah, ini ya breakdown itu adalah turunannya dari rundown tersebut. Nah, ini juga tidak kalah penting untuk dalam sebuah memanage acara. Kadang itu MC itu all in ya. Ya temper, ya pembawa acaranya, ya manajemen acaranya, bahkan kadang juga hal-hal teknisnya dari acara itu juga MC yang megang kan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah garis besar dalam sebuah acara, susunan acara secara garis besar ya. Yang pertama adalah pembukaan, oleh MC itu biasanya salam universal, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Itu kan ada universal, jadi ya. Kalau di UI ya, kalau biasanya cukup salam aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kalau di luar kan lebih bisa universal. Terus apa? Selamat pagi, hadirin yang sudah menyempatkan hadir di ruang audiovisual Gedung Rektorat lantai 4 dalam acara apa produk knowledge-nya disampaikan, acaranya produk knowledge apa, kalau memang menjadi launching dari sebuah produk ya disampaikan produknya itu, kalau memang launching sebuah aplikasi kalau di UI Gateway ya kita sampaikan basically kenapa kok aplikasi ini dibuat seperti itu. Setelah itu tanggal berapa, terus di mana acaranya, oleh siapa, lalu perkenalkan diri Anda semua dan tujuan atau ada energizer dari tujuan acara ini adalah apa. Setelah itu, habis itu greeting itu adalah ucapan tamu VIP dan undangan seperti tadi. Terima kasih kepada yang terhormat siapa gitu, sudah berkenan hadir pada acara pagi ini. Kemudian siapa lagi?
Dan tidak lupa kepada yang kami hormati, ya, seperti itu ucapan. Setelah itu doa. Nah, yang berikutnya adalah pembacaan susunan acara. Di sini ada bintang ya, sahabat BSI semua ya. Dalam protokoler sekarang atau protokoler modern itu pembacaan susunan acara kadang tidak disampaikan atau tidak diucapkan. Tadi kalau Mbak Dia kan mengucapkan susunan acara. Kalau biasanya saya itu kadang tidak membacakan susunan acara karena takutnya apa? Dalam protokol modern itu kadang bisa fluktuatif gitu loh. Nah, kadang acara ini nanti hilang. Kadang acara ini nanti di cancel, nggak ada gitu. Nanti ada pukul gong, ternyata gongnya hujanan seperti itu. Ya udah saya yang dipukul gong kan gitu biasanya. Atau mungkin harus apa potong pita tapi ternyata potong pitanya di gerbangnya depan itu ternyata hujan deras kan nggak mungkin juga kan potong pita kan. Sehingga hal-hal seperti ini kadang ketika dibacakan susunan acaranya itu menjadi pertanyaan, loh acaranya ada ini kok nggak jadi ada ya. Nah, kalau tidak dibacakan audiens itu tidak tahu acara berikutnya apa, sehingga ya akan mengikuti MC bagaimana mau dibawa ke itu tadi kan. Ya, kita karena MC itu adalah bintangnya untuk sebuah acara. Habis itu ada sambutan-sambutan, berikutnya adalah isi acara, sangat beragam ya. Habis itu closing. Closing adalah yang sering di closing adalah ucapan terima kasih dan tarik kesimpulan, harapan, kalimat bijak. eh habis itu eh, biasanya kalau penutup saya Agus Hirmanta pamit undur diri. Lalu smash ucapannya itu penutupnya pamit undur diri. Tak ada kata yang paling indah selain kata maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara banyak salah dan kata karena hanya saya manusia biasa tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya, itu salah satu closingnya. Nah, ini secara garis besar sebuah susunan acara. Oke, berikutnya ada sedikit quote dari salah satu ini. Nah, waktu tidak akan pernah berjalan mundur, maka hidup adalah tentang maju. Jadi pemuda selangkah lebih maju. Percaya, pasti bisa. Danu Sofyan, founder Raja Cendol Indonesia. Ini saya maju juga ini kebetulan. Di foto saya dorong maju, nggak dorong mundur. Karena posisi nanjak nggak kuat ya saya dorong maju kan seperti itu. Ya, ini di salah satu rute di Jogja seperti itu. Ya, sudah habis untuk materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan kepada sahabat BSI semua yang apabila ada ya yang ingin bertanya, saya rasa tidak ya. Monggo, sahabat BSI semua. Oh, ini Mbak. Oh, Mbak Nanda. Ya, silakan Mbak Nanda. Sekarang dong Mas Agus supaya nggak banyak bilang itu gimana. Nah, ini tadi di slide saya ini bagaimana aduh sorry. Bagaimana kalau biar tidak banyak bilang ini Mbak mengatasi grogi atau demam panggung. Nah, kata-kata itu memang sudah jadi gini tidak bisa usah dihilangkan. Tapi hanya perlu kita latih supaya tidak sering keluar. Yang pertama ini ada beberapa hal yang bisa mengatasi grogi atau demam panggung. Yang pertama persiapan yang matang. Pastikan dari di breakdown tadi Mbak Nanda itu eh, apa yang akan sampaikan ditulis semua di sana. Sehingga breakdown itu adalah menjadi patokan ketika Mbak Nanda nanti di depan panggung seperti itu. Berikutnya fokus, yang setelah itu adalah jangan negatif thinking. Kadang kita berpikir buruk itu menjadi vibes insight ke dalam kita itu menjadi buruk juga. Dan outputnya adalah hal buruk juga. Untuk hal itu tidak terjadi sehingga kita vibes-nya harus positif itulah. Saya bintangnya, acara ini saya adalah bintangnya kan seperti itu. Jadi bagaimanapun kita harus yakin vibes positif di diri kita itu akan menjadi output kita menjadi vibes positif. Lakukan olah vokal ringan
Tersenyum Mbak, ya tersenyum. Oh Mbak Nanda saya yakin nggak, bahkan Mbak Nanda mengakui seorang introvert, tapi kita semua di BSI tidak percaya Mbak Nanda seorang introvert. Walaupun introvert menurut Mbak Nanda itu banyak versi, tapi menurut garis besar kita introvert itu adalah pendiam dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, tersenyum, jaga kontak mata, perhatikan penampilan. Sudah ini Mbak Nanda bisa semua lah ini. Nah. Yang berikutnya adalah datang lebih awal untuk menguasai panggung. Seperti itu Mbak Nanda. Mungkin bisa menjawab atau mungkin ada tambahan Mbak Nanda? Oh, mungkin Mbak Osi juga sebagai MC yang lebih pro daripada yang masih ulung seperti ini. Bagaimana Kak Nanda? Mantap. Ya, saya yakin Mbak Nanda itu lebih tinggi jam terbangnya daripada saya yang apa? Yang baru masih ulung ya, masih belajar sampai saat ini. Ini dari Mas Rahmat. Bagaimana jika kita sudah persiapan baik, namun pas acara ada masalah, misal mic-nya mati, macet atau bermasalah, bagaimana cara kita mengatasi kepanikan tersebut? Ya, manusiawi sih ini Pak Rahmat ya. Tapi ya kita juga harus jangan jangan panik. Kita harus bisa problem solving itu dengan cepat dan tepat seperti itu. Karena memang MC dituntut hal itu. Jadi ya, ketika mic bermasalah ya kita cukup senyum. Pertama senyum ya Mas ya. Cukup senyum, kita turunkan mic-nya, lalu kita ngomong sama operatornya, mic-nya bermasalah. Tapi kita kode, jangan jangan sampai hal ini itu kita panik gitu. Kita harus "Duitan, biar biar." Kita cukup senyum aja, kita mic-nya off-kan dulu seperti itu. Nah, habis itu coba hal teknisnya itu kita pecahkan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Ya mengatasinya yang jangan kepanikan itu ya pertama tetap itu tetap tersenyum dan jangan negatif thinking. Setelah itu fokus seperti itu. Ya, oke ya. eh Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau menambahkan? Oke. Oh tidak ada sudah. Oke kalau tidak ada saya kembalikan ke dia. Go.